Nah kemudian terakhir ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya. Jadi sudah. Tapi nggak apa-apa. Saya ini termasuk kiai yang sudah undang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh undang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat. Kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lawang gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi saya tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap, nanti dikira minta haji malah repot. repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusan ilmu tasawuf, ya ada urusannya dengan haji ndak. Cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat. Anak-anakku sekalian, para jamaah majelis Rasulullah dan para pecinta Sayyidina Muhammad, sampai kita kepada tausiah terakhir. Nanti setelah ini ada zikir bersama, zikir jalalah seperti biasa. Namun kita akan dengarkan tausiah terakhir dari yang kita tunggu-tunggu jauh-jauh dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau menghadiri acara kita dan beliau tadi menyampaikan, saya tanya, Gus, kira-kira Gus Baha mau di podium atau di sini? Saya milih ceramahnya sambil duduk. Jadi khasnya Gus Baha ini adalah anak-anakku sekalian sangat tawadu. Ilmunya luar biasa, tapi tawadunya juga luar biasa. Beliau tidak mau berdiri, beliau akan duduk saja. Jadi mohon kita simak, kita dengarkan tausiah dari beliau. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, alaihi fal yatafaddal mashkur wa ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati niki wonten Habib Nabil, semua keluarga besar Habib Muntir, semua min usulihi wa furuhi sedanten ingkang kula hormati. Ingkang terhormat Habib Ahmad Bahar, Habib Ja'far Al-Attas, wonten Profesor Nazaruddin, wonten Pak Muzani, wonten Mas Nusron dan ingkang kula hormati. Yang spesial, saya ini punya dua permintaan. Satu, jangan diundang lagi. Dua, saya minta maaf kalau yang ingin ngundang mohon nggak usah diteruskan. Nah, saya akan cerita yang ilmiah. Saya terima kasih tadi sama Habib Abdullah bin Ja'far sama Ustadz Hasan Saiful Hijab. Begini, kenapa saya banyak dikutip para narasumber? Karena saya ini jenis kiai yang otoritatif. Jadi saya ini karena nggak menteri, sehingga kalau belajar itu serius sekali. Ya Alhamdulillah ini ada Pak Muzani, orang yang bisa ngelantik seseorang jadi presiden. Masih punya utang satu, bisa nggak ngelantik kita jadi ahli surga? Begini kalau cerita ilmiah, nanti saya baca hadisnya. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori, dan ini dibenarkan oleh semua ulama karena ini nas itu mansus. Dan itu diantara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatal linnas, untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu nerangkan ayat qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal usulnya
satu. Begitu juga begitu gampangnya Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan kenapa bismillah itu dimulai ba. Huruf hijaiyah kan alif, tapi kalau bismillah dimulai dari satu ba. Ba itu ada titik satu. Anda gambar kambing, gambar apa saja, gambar Anda entah baik entah jelek, itu tetap dimulai satu titik. Nah, satu titik ini disebut nuktotil wujud, asal usul wujud. Sebab itu kitab I'anatul Thalibin, tadi Habib Nabil cerita sanad-sanadnya Mbah Mun. Sebetulnya kalau boleh angkuh, yang berhak cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih terus cerita, ya alhamdulillah. Ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berhak beliau karena turunannya itu. Tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu. Kitab I'anatul Thalibin itu dikarang oleh ulama top, namanya Sayyid Abi Bakar Syato. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud ini punya murid, diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab I'anah ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail lal maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail lal maqasid. Sama cari di sarah. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustafa, kayak GG Kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali didhawuhi la ayah diawau bika rajulan wahidan khairan laka min khumrin na'am. Ada satu saja yang Islam karena kamu itu lebih baik daripada kemenangan. Nah, kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid ini, Masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersejarah. Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi kelebihan. Ini hadis di Shahihul Bukhari. Nanti sebagian materinya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif tadi, supaya semuanya pakai sanad. Ini hadis dari Shahihul Bukhari, sehingga Anda tidak perlu tanya ini sahih apa enggak, karena ini di Sahih Bukhari, ikutnya nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau mau dihafal. Biasanya jenengan kan hanya hafal Arba'in Nawawiyah. Ini hadis ini nomor 6408. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya? Kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu na'ala wawah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaqulu na'ala ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, bashar, tapi lakal bashar. Nabi ketika muji Allah Subhanahu wa taala ini supaya kalau sholat jangan hayati. Misalnya pertama muji begini, lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u, tapi di beberapa sanad dibaca mil'a, itu urusan Arab lah. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu nggak keren, karena langit ini tetap maksurah, as-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu, karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai bashar, kadang sebagai Habibullah, dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai bashar ngendikan begini,
la nuhsitan Allahumma lakal hamdu hamda yuafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab, wa yukafi mazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu, wa yukafi mazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmat. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas, sehingga Nabi nambahi, la ukhsi thana'an alita anta kama atneta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La ukhsi atau la nukhsi thana'an alika anta kama atneta ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, kereng. Ibnu Hajar al-Asqalani itu kereng itu keras. Kalau muridnya ada bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya itu alim, nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya itu alim, takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan bingung. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya, nanti ngoreksi repot. Sudah gitu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Kan jadi repot nanti. Makanya tadi tak bully, tak cocokkan. Kalau jenengan Menteri Agama sampai akhirat berarti top. Tapi kayaknya di akhirat saya yang ngelamar jadi Menteri Agama. Tidak ada, ini nggak penting. Ini hanya gojlokan saja supaya kelihatan bahwa menteri pun juga warga nopo Indonesia. Begini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Habib. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Taujihun Nabi li Mardhati Bari, yang ditulis oleh Ustadz Fahmi bin Ali bin Ubaidun. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau fala buddha antuwattina nafsaka ala annana khudamatu hadal kaun. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khudamatu hadal kaun, mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non muslim terus kamu putus asa, ini non muslim enggak, bisa saja suatu saat rubbama aslama fakhasuna islamu, bisa saja dia Islam fakhasuna Islam. Nah, ini wirasah nabawiyah, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibal itu usul supaya kampung itu dihabisi, kata Nabi apa? La bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya apa? Islam. Kayak apa Nabi itu? Rojaknya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikral hasil min bani Adam a'la wa asyrafu min adzikri al-hasil min al-malaikah li khusuli dzikril adamin ma akasratis syawaghil wa wujudis sawarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bi khilafil malaikati fi dzalika kulli. Jadi kita ini enggak melihat Allah langsung, enggak melihat surga langsung, enggak melihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir, wis nak wedi neraka yo nuwangis tenan. Padahal yo ora mesti mlebu neraka, lha nuwangis tenanan. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal sing dikersana Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka andekan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, saya milih enggak melihat supaya ngikuti yang tetap gaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah, akeh tunggalih aku iman mau melihat itu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan, tuba liman ro'ani wa amanabi, tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman.
Kadang-kadang itu nggak lewat Habib yang ganteng tuh enggak, lewat Mudin. Mudin di kampung rapati di duit, ngono iku mulang tauhid ya mandi. Islam itu digawa Habib ya mandi, digawa menteri ya mandi, digawa Mudin ya mandi. Karena Islam itu kafatal, napa kafatal. Nah yang nggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Amudi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asl. Semua itu dibanding angka 1 adalah cabang. Gambar kayak apa ruwetnya dinisbatkan asal usulnya mesti satu nuktoh, yaitu satu titik. Nah satu titik ini kata pengarang Yanatul Thalibin bi kana makana wa bi yakunu maya. Nah kemudian terakhir ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya. Sudah itu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh ngundang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lawang gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi saya tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap, nanti dikira minta haji malah repot. repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusannya ilmu tasawuf, ya ada urusannya dengan haji. Nah, cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak itu. Kayak wis ahli swarga kan kepenak di tasawuf itu kan mak. Sekarang saya cerita tentang ini karena bidang yang saya tekuni. Ada kitab tentang ulumul Quran namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafat-lafat per kata. Saya tadi sebelum kesini ngajar dulu di pondoknya Beki, Baitul Qurannya Pak Kores, karena memang saya termasuk pengajar di sana. Artinya kalau saya sering ke situ, jangan iri, memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren maksudnya. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab itu. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad, orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia, sama kita termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi gak pernah salah. Begini kata kitab itu. Nabi-nabi yang keren-keren itu sama lihat di ahadits syafa'ah itu masih egois. Ketika ada haulul mauqif, ada prahara mauqif, itu semua nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau ngendikan ummati, ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat kata beliau sudah, analah, saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirru lillahi ta'ala sajidan fayaqulu li ya Muhammad irfa' rosa wasal tuqah wasfa'tu syafa'. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan, tetap yaf'alu ma yas. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat kok jenengan sujud bareng ini gimana? Ini sudah nggak darul amal tapi ini darul jaza. Tidak bisa. Akhirat nggak bisa dibatasi. Karena akhirat nggak bisa membatasi Allah, Nabi tetap dengan rileksnya minta sama Allah. Fa ahmaduhu bima hamida 'allamani ya Rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Makanya beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu afal tafdil, bukan fi'il mudhari' waqi' mutakallim. Ini pernah madrasah dulu di Qudsiyah. Tamat. Lama terus. Beliau kalau di rumah hormatnya ada kayak tadi, lebih dari itu. Tadi di sini pejabat terus. Sembrono ya di sini tuh kenapa tuh.
Ya tapi nggak apa-apa itu. Tadi sudah dipuji akhlaknya baik, apa-apa baik, alhamdulillah. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi nggak bisa muji Allah di mahsyar, bahkan mereka itu nyuwun sewu egois, hanya mikir diri sendiri, nafsi-nafsi. Rasulullah Muhammad ini punya nyali untuk muji Allah dan tetap mengajukan permohonan apa? Syafaat. Makanya disebut fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Sampeyan lihat di Bukhari, di Muslim. Fa ahmadu fi mahamida alamaniha rabbi. Tetap muji-muji Allah. Nah, bukti bahwa teori saya benar dan otoritatif adalah yang nggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihat. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat dia bilang subhanallah. Kayak apa kerennya kita sebagai Bani Adam? Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah, iman sing hakul yakin, ainul yakin. Kenapa demikian? Ya karena tadi kita diajari terus menerus oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir saya cerita mukjizat. Ini juga terkait dengan betapa mudahnya hadaddin ini di logika, dicerna. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi di hadis, salang lagi ini hadis sahih di bab awal Fadailul Quran di Sahihul Bukhari. Dicek, kalau gak percaya dicek. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihi bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Gak ada nabi kemudian kecuali dikasih wahyu, dikasih mukjizat. Dan mukjizat ini dahsyat sehingga orang itu dipaksa iman. Kayak Nabi Soleh, ada unta besar keluar dari batu. Nabi Musa punya tongkat, dipukulkan ke Laut Merah, langsung menyibak jadi daratan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, saya itu tidak punya mukjizat kayak itu, juga gak ingin. Saya ini dikasih mukjizat Al-Quran. Dan saya berharap karena mukjizat Quran ini adalah terus kemudian umatku menjadi yang terbanyak ila yaumil ya. Sekarang kita berlogika. Ini kata kitab Fathul Bari lagi. Kita berlogika. Ajaza yu'jizu ijazan. Sesuatu yang menjadikan orang lain nggak mampu disebut ijaz. Kemudian karena ayat menjadi mukjizat. Sesuatu yang kita sepakat nggak mampu. Nah, kalau itu masalahnya, tongkat dipukulkan laut kemudian menjadi kering, kita mampu enggak? Enggak kan? Tapi pertanyaannya, Anda bikin nyamuk mampu enggak? Enggak kan? Anda bikin sapi, bikin onta mampu enggak? Enggak kan? Makanya Nabi Muhammad SAW cukup, sudahlah kamu itu manusia, bahkan sekedar menciptakan lalat itu udah bisa. Inna wa la yastahi ayyadriba masalam ma'ba'udatan fama fawqah. Kemudian mukjizat ini sama Nabi dicontohkan hal-hal yang keseharian kita. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Sekarang peristiwa laut dibelah Nabi Musa dengan matahari yang nggak pernah turun mesin, itu keren mana coba? Keren matahari yang nggak pernah turun. Terus kata Ibnu Hajar al Asqalani, li'annal mu'jizat al-madiyah kanat khisyatan tusyahadu bil absor kana qati soleh wa asa Musa wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basiro fakana man yattabi'uhu atau yatba'uhu li ajliha aksar. Fa innal ladzi yusyahadu bil absar yang qaridu bingkiradi musyahidihi wal ladzi yusyahadu bil basirah bakin. Ya, saya ulang lagi, bakin. Ya, bakin terus disaksikan orang sing ja'a badal awali mustamirrah. Begini logikanya. Mukjizat kayak nakoti Soleh atau Asa Musa yang terkenal. Saya andaikan jadi umatnya Nabi Musa terus dikasih tongkat itu, terus bisa apa coba? Ketika kita punya utang disuruh nyaur, ya nggak bisa dipakai jaminan kan. Sudah gitu orang tanya ini asli apa enggak, kalau asli buktikan, kan ya repot. Tapi kalau kita jadi umatnya Rasulullah SAW ditunggoni Quran, punya banyak masalah resepnya sabar. Kalau nggak bisa sabar ya nyari kiai-kiai tukang ijazah, nak menodungannya mandi.
Karena orang mensifati Allah itu macam-macam. Makanya saya pastikan nggak ada agama yang mengajarkan rasional kayak agama apa? Islam. Makanya liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Coba misalnya nyamuk. Kamu bikin nyamuk tidak bisa kan? Nyamuk punya organ tubuh kecil, organ tubuhnya punya urat. Kamu mikirnya kayak apa? Sekedar bikin patungnya saja tidak bisa, apalagi bikin nyamuk. Jadi untuk mengakui kudronya Allah yang tidak terbatas dan kita lemah, itu udah usah nunggu peristiwa kayak terbelahnya laut. Cukup wama min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, seterusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, gara-gara pola yang diajarkan Nabi itu ila yaumil qiyamah orang tetap Islam karena nyaman dengan kepastian mukjizat ini baqiyah ila yaumil qiyamah. Itu kayak apa baiknya Nabi? Makanya saya suka tadi burda yang dibaca. Ada ulama kayak Muhammad bin Said Al-Busiri yang ngarang burda. Itu kalau berpikir itu sederhana. Ngeten lho Gusti, malah nerangno pangeran. Lama da'awa da'ina li ta'ati bi akrami rusli kuna akramal umami. Ngeten loh Gusti, karena Rasul Muhammad itu terbaik, ya logikanya umatnya juga terbaik. Jadi lama da'awa da'ina li ta'atihi bi akrami rusli mesti kunna akramal umat. Jadi burda ini saking manjanya sama Allah sampai bilang gini, wala yadhiqa Rasulullah ijahuka bi idal karimu tajalla bismimun takim. Ya Allah, engkau telah menamai Nabi engkau itu Raufur Rahim, yang penuh kasih sayang, yang sohibus syafaat. Maka ketika engkau ingin nyiksa kami dengan alasan engkau ini al-muntakim, dat yang bisa nyiksa orang maksiat, jenengan harus ingat ya Allah bahwa Nabi kita itu Nabi yang kau gelari Raufur Rahim. Ya kalau gitu jangan jadi nyiksa. Terus gunanya apa digelari Raufur Rahim, resonya apa hati gitu. Itu jenis wala yadhiqa Rasulullah ijahuka bi idal karimu tajalla bismillah. Terus fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal. Dan itu juga yang dibuktikan Rasulullah SAW. Sampai beliau ngendikan likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia. Tapi saya menyimpan jatah itu supaya saya tetap punya hak syafaat di yaumil qiyamah. Terus ini bukti-bukti bahwa ilmu yang selama ini diajarkan para habaib, para kiai itu otoritatif. Saya hanya bantu jenengan memastikan kalau hadis itu sahih, dimaknai oleh ulama-ulama yang kredibel. Ya, perjanjian terakhir tadi, saya ini termasuk kiai yang sergap, tanya Mas Nusron, Pak Muzani juga pernah ke rumah saya. Meja saya itu isinya ya kitab. Habib Nabil pernah ke kamar, isinya kitab. Jadi kalau jenengan ngundang saya itu berhadapan-hadapan sama hukumnya Allah, yaitu ganggu orang belajar gitu aja. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, surga adalah tempat yang dijanjikan Allah bagi makhluk-makhluk pilihannya. Tidak hanya manusia, beberapa hewan juga dijamin Allah untuk mendapat tempat mulia tersebut. Dalam berbagai kitab sirah dan tarikh, terdapat kisah-kisah yang mengisahkan hewan-hewan istimewa yang perannya begitu besar dalam sejarah Islam. Mereka tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga memiliki kontribusi luar biasa dalam berbagai peristiwa penting yang membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu referensi yang menyebutkan hewan-hewan tersebut adalah Hasyiah Kisah Al-Mi'raj karya Syekh Ahmad Ad-Dardiri. Dalam kitab ini disebutkan ada 10 hewan yang akan masuk surga, meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Ulasan berikut akan mengupas lebih dalam kisah-kisah mereka yang diabadikan dalam Al-Quran maupun hadis. Kisah-kisah ini tidak hanya memperkaya keimanan kita, tetapi juga mengajarkan betapa segala ciptaan Allah memiliki hikmah dan peran dalam menunjukkan kebesarannya. Mari kita simak daftar 10 hewan yang dijanjikan masuk surga berikut ini. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, dalam Hasyiah Kisah Al-Mi'raj, Syekh Ahmad Ad-Dardiri menyebutkan bahwa ada 10 hewan yang kelak akan masuk surga.
Meski dalam kitab itu tidak disebutkan satu persatu secara lengkap, tetapi berikut ini disampaikan ulasan-ulasan singkatnya sesuai dengan yang dijelaskan kitab-kitab syirah dan tarikh. 1. Buraq, tunggangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buraq merupakan hewan surga yang dipilih malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan Isra Mi'raj. Buraq itu terpilih karena kerinduannya berjumpa dengan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Buraq sendiri berasal dari kata barku yang berarti kilat. Pasalnya ia melaju dengan sangat cepat secepat kilat, sehingga mempersingkat waktu tempuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan hanya waktu 1 malam. Menurut sejumlah riwayat, Buraq merupakan hewan seperti kuda berbulu putih, memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Kelebihannya, selain berjalan cepat, kaki depannya bisa terangkat saat jalan menurun dan kaki belakangnya terangkat saat jalan menanjak. Kelak hewan ini akan kembali masuk surga. Demikian seperti hadis riwayat Abu Ya'la dari Ibnu Mas'ud. Sumber Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah Juz 4 halaman 272. Kedua, unta Nabi Saleh alaihi salam. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, Allah memberi mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati orang-orang sekampungnya. Namun di antara penduduk Samud ada yang jahat dan sampai tega membunuh unta tersebut. Akibat perbuatan kaum Samud itu, Allah menurunkan azab hujan batu kepada mereka. Nabi Soleh dan orang-orang beriman selamat, sementara mereka binasa. Dikabarkan unta ini diperkenankan Allah untuk masuk surga. Mukjizat dan kerasulan Nabi Soleh pun diabadikan Al-Quran, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Ketiga, anak sapi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai usaha sempat ditempuhnya bersama istrinya Sarah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga mengabulkannya. Pada suatu hari datanglah 3 tamu yang tidak dikenal ke rumahnya. Sebagai orang yang gemar memuliakan tamu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memuliakan mereka dengan hidangan. Hidangan itu berupa daging anak sapi panggang. Sayangnya, ketiga tamunya tidak mau menyentuh hidangannya sedikit pun. Rupanya ketiga tamu itu jelmaan malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang membawa kabar bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya akan segera mendapatkan anak. Anak itu tak lain adalah Ishak. Sebagai ganjarannya, anak sapi yang disembelih itu diberi balasan masuk surga. Lebih lengkapnya, kisah ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai ayat ke-30. Keempat, kambing gunung Nabi Ismail. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diuji Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ujian itu sungguh berat, mengingat menunggu kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat. Namun berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah, Ibrahim berkenan menuruti perintahnya. Pun demikian putranya Ismail. Hingga pada suatu ketika hendak disembelih, Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing yang gemuk dan sehat. Rupanya begitu cepat malaikat mengganti dan menyelamatkannya dari penyembelihan sang ayah. Cerita dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Dan berawal dari kisah ini, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha.
Kelima, hudhud Ratu Bilqis. Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebut Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-40. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan. Salah satunya kabar dari negeri Sabah. Sepulang dari perjalanan, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaan, namun masih menyembah matahari. Rupanya Allah memberikan keistimewaan pada burung itu berupa kemampuan fisik dan juga daya jelajah yang hebat, sehingga dapat terbang jauh dan tidak pernah tersesat. Awalnya Nabi Sulaiman tidak percaya dengan apa yang disampaikan sang burung, hingga ia pun kembali mengutusnya membawa seruan dakwah kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Setelah mengantarkannya, hudhud diperintah untuk mengamati tanggapan Ratu Sabah. Mendapat surat kiriman, Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka kemudian berunding apa yang harus dilakukan untuk merespon surat Sulaiman. Hasilnya adalah mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman di Yerusalem. Burung hudhud terbukti benar telah menunjukkan tentang kerajaan Sabah yang tidak diketahui oleh Sulaiman alaihi salam. Berkat jasanya, burung hudhud pun dijamin Allah untuk masuk surga. Keenam, semut Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin akan masuk surga ialah semut-semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya ke sebuah daerah. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah lembah yang disarangi semut. Melihat kedatangan Nabi Sulaiman alaihissalam, Raja Semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Alasannya agar mereka tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar instruksi Raja Semut kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pasukannya berhenti seraya memberi kesempatan kepada kawanan semut memasuki sarang. Setelah kawanan semut masuk sarang, Nabi Sulaiman berbincang dengan Raja Semut. Dari pembicaraannya terungkaplah tujuan Raja Semut yang sesungguhnya. Ternyata ia memerintah kawanannya masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut-semut takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, anjing Ashabul Kahfi. Kisah anjing Ashabul Kahfi ini bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad kemudian. Bayangkan saja mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Decianus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kejaran Raja Decianus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 9-22. Kedelapan, ikan yang menelan Nabi Yunus. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, dikisahkan perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam mendapat penolakan keras dari kaum Ninawa. Alasan penolakan mereka adalah karena Nabi Yunus seorang pendatang. Hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa dan pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan, badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluar nama Yunus dan mengharuskan dirinya melompat ke laut. Sesaat melompat ke laut, Nabi Yunus langsung ditelan ikan besar. Akibatnya sang Nabi bertahan selama 40 hari di dalam perut ikan. Selama itu, ia senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya dan mendakwahi mereka.
Sejumpanya dengan mereka, Nabi Yunus pun terkejut karena melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah. Rupanya sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa, mereka baru sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar. Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar dan memerintahkan ikan menelan serta mengeluarkannya dengan selamat. Kesembilan, sapi betina Bani Israel. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, pada zaman Bani Israel, hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya. Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih dan tidak pernah membajak sawah. Sampai pada akhirnya sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa memukulkan dagingnya ke jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Jenazah itu menjawab bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi itu pun kelak akan masuk surga. 10. Keledai Nabi Uzair. Dalam suatu perjalanan menunggang keledai, Nabi Uzair alaihissalam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Dalam hati, Nabi Uzair sempat bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur seperti ini? Kemudian Allah menjawab pertanyaannya. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah. Begitupun keledainya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula dirinya menyaksikan kekuasaan Allah membangkitkan keledainya yang sudah hancur jadi tulang, bahkan yang sudah menjadi tanah. Berkat jasanya menjadi bukti kekuasaan Allah, keledai itu pun dijamin masuk surga. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, dari kisah-kisah 10 hewan yang dijamin masuk surga ini, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Tidak terkecuali hewan-hewan ini yang mengajarkan kita tentang ketaatan, kesetiaan, dan perjuangan di jalan kebenaran. Buraq menunjukkan bagaimana kerinduan kepada Rasulullah SAW menjadi sebuah kehormatan besar. Unta Nabi Soleh yang mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga amanah yang diberikan Allah. Sedangkan burung putut dan semut Nabi Sulaiman mengajarkan pentingnya komunikasi, kepemimpinan, dan kepatuhan kepada pemimpin yang bertakwa. Selain itu, kisah-kisah ini juga menjadi bukti nyata tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Hewan-hewan ini, meskipun kecil atau tampak biasa, memiliki peran besar dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita manusia untuk selalu mengingat bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, bisa menjadi jalan menuju ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, kisah-kisah inspiratif ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hewan-hewan saja mampu memberikan teladan yang luar biasa, bagaimana dengan kita sebagai manusia yang diberi akal dan hati? Mari kita jadikan kisah-kisah ini sebagai pengingat agar hidup kita lebih bermakna dan senantiasa dalam keridhoannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hidayah Rabbi agar kita terus bersama-sama menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.